Halo Sobat Belajar, bagaimana nih kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar sehat-sehat aja ya. Nah, perkenalkan, nama saya Kak Abi. Sobat Belajar di rumah bisa panggil dengan sebutan Kak Abi ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Abi akan menemani Sobat Belajar yang kelas 12, tepatnya untuk mata pelajaran UTBK di bidang sejarah, khususnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah tahu nih, sebetulnya arsitektur bangunan tradisional yang ada di Bali ini memiliki pengaruh Hindu-Buddha yang besar nggak sih? Nih, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah udah ngeliat nih, di sini ada arsitektur sebuah bangunan, ini gapura berbentuk sebuah cangkup gitu ya, dan ini adanya di Bali. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas mata aja, bangunan ini sangat dipengaruhi oleh gaya dari kebudayaan arsitektur apa yo? Ya, ini adalah kebudayaan dari arsitektur Hindu ya, karena dia terlihat dari bentuk stupanya yang tinggi, kemudian dari unsur-unsur ornamennya. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah lebih perhatiin lagi nih secara detail, kalau misal di bagian sini ada gambar apa? Ini ada patung Garuda. Kalau misalnya Sobat Belajar tahu, Dewa Wisnu yang merupakan Dewa Trimurti dari Hindu, itu memiliki sebuah wahana atau kendaraan yang sangat istimewa, yaitu Garuda. Ini namanya Garuda Wisnu Kencana. Makanya perlambangan Garuda di kebudayaan Bali, terutama kebudayaan Hindu di sana, itu sangat kental sekali ya, Sobat Belajar. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke. Nah, ini dia pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sebetulnya pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini banyak banget, dari mulai bangunannya. Ini contoh bangunan Hindu-Buddha, kemudian ada pengaruh agamanya, kemudian pengaruh bangunan lagi. Nah, ini semua merupakan pengaruh dari kebudayaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga ada perlambangan dari lambang negara. Kalau misalnya Sobat Belajar di rumah nih, gambar Garuda yang tadi Kakak bilang, Garuda itu merupakan sebuah wahana yang sangat istimewa bagi Dewa Wisnu. Dan akhirnya ditarik perlambangan itu oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah lambang negara. Kemudian di sini juga ada tulisannya, Tutwuri Handayani sama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari semboyan ini kita mengetahui nih bahwa semboyan ini ternyata berasal dari bahasa Sangsekerta, karena bahasa Sangsekerta itu adalah bahasa yang digunakan pada saat masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, bahasa-bahasa ini yang akhirnya diambil dan digunakan, diserap oleh pemerintah Indonesia menjadi sebuah semboyan negara Republik Indonesia. Kalau misalnya yang ini terlihat bangunan bergaya, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah tahu bangunan ini bergaya apa? Nah, bangunan ini bergaya Hindu, karena dia atapnya pucuk ke atas. Itu merupakan bangunan peninggalan Majapahit. Kemudian ada budaya sesajen. Nah, ini adalah budaya dari Hindu-Buddha juga, karena kalau misalnya budaya yang lainnya, budaya nasional Indonesia pun juga ada. Terus kemudian di masjid, ternyata walaupun di masjid yang ternyata bercorak Islam, dia memiliki menara yang bercorak Hindu-Buddha, seperti itu. Jadi budaya Indonesia berpadu dan bersatu menjadi sebuah budaya yang baru, yaitu yang dinamakan akulturasi budaya. Nah, begitu ya Sobat Belajar di rumah, sudah mulai mengerti nih gimana sih pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ternyata tuh banyak sekali, dari mulai kesenian, kebudayaan, kemudian seni yang tadi seni bangunan, kemudian kebudayaan juga, terus ada dari sastra, seperti itu, dan agama. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ternyata pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ini yang tadi Kakak bilang, banyak banget. Dimulainya dia dari ini, agama. Karena agama Hindu-Buddha ya berarti agama di Indonesia ada yang Hindu dan ada juga yang Buddha. Nah,
kedua agama ini yang akhirnya sampai sekarang berkembang menjadi dua agama yang besar di Indonesia karena yang tadi pengaruh Hindu-Buddha itu. Jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ternyata masih bisa eksis agamanya sampai saat ini. Dia tidak termakan oleh zaman. Kemudian pengaruh yang kedua, ini pengaruh yang pertama, ini yang kedua, ada pengaruh dari bidang politik. Pengaruh dari bidang politik ini tentu saja dari mulai kayak misalnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Di Indonesia kan ada sistem kerajaan, ada kemudian sistem kerajaan ini yang dulunya merupakan sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Kalau misalnya sobat belajar di rumah tahu nih, sistem kerajaan di Indonesia tuh sekarang di mana sih? Kalau misalnya kita lihat sekarang nih, pasti adanya di mana? Di Yogyakarta. Jadi kalau misalnya ini berarti kerajaan. Bisa Yogyakarta. Bisa juga Surakarta. Begitu, ternyata bukan hanya kedua kerajaan ini aja yang sampai eksis sampai saat ini. Ternyata kerajaan-kerajaan kecil daerah yang lainnya pun masih ada, kayak misalnya Kerajaan Melayu, kemudian Kesultanan Banten dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, seni dan budaya. Yang seperti yang kakak bilang tadi, ternyata pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia nih ada yang seni dan budayanya. Salah satunya yang tadi adalah seni sastra. Kemudian ada juga seni bangunan. Nah, dari sinilah kita tahu nih ternyata, wah, kebudayaan Hindu dan Buddha ini ternyata banyak banget ya pengaruhnya, dari mulai sastra, kemudian seni bangunan, terus kemudian ada seni tari juga, ternyata banyak mempengaruhi dari kebudayaan Indonesia. Terus kemudian sosial, ada yang keempat. Nah, coba kalau misalnya analisis sobat belajar di rumah, dari bidang sosial nih apa nih? Nah, di bidang sosial ini ada namanya sistem kasta. Kalau misalnya sobat di rumah tahu nih, kalau misalnya sobat belajar tahu, ternyata kebudayaan Hindu-Buddha ini punya sistem kasta. Jadi kita tulis di sini kasta. Nah, kalau misalnya di Hindu-Buddha kan ada 3 kasta, sobat belajar, ada kasta Sudra, Waisya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di Indonesia pada masa sekarang, kasta ini menjadi tingkatan-tingkatan yang lebih relevan sama dunia sekarang, seperti misalnya ada presidennya, kemudian ada rakyatnya, kemudian ada perdana menterinya, ada gubernurnya, seperti itu. Jadi tetap bertingkat, tapi susunannya masih sama seperti yang tadi, seperti kasta. Kemudian yang kelima, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ternyata ada juga di bidang pendidikan. Nah, kalau misalnya teman-teman sobat belajar tahu di rumah, di bidang pendidikan ini apa aja sih? Ternyata di bidang pendidikan ini juga banyak, karena bidang pendidikan yang bernuansa Hindu-Buddha itu di Indonesia sekarang juga mulai banyak. Nah, makanya pendidikan ini merupakan salah satu dari bidang yang mempengaruhi Hindu-Buddha di Indonesia, seperti itu. Nah, gimana sobat belajar di rumah? Sudah mengerti kan? Ini adalah poin-poin penting dari pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Harus diingat ya, ada bidang agama, kemudian politik, seni dan budaya, kemudian ada bidang sosial, dan yang terakhir ada bidang pendidikan. Nah, gimana nih sobat belajar di rumah? Kalau misalnya sekarang kan sudah mempersiapkan buat UTBK ya. Semoga saran-saran kakak sih, kalian harus selalu belajar yang rajin, karena dengan belajar, terutama latihan soal, itu sangat membantu sobat belajar di rumah untuk bisa membaca soal dengan cepat, dengan teliti, dan akhirnya soal-soal itu tuh sebetulnya hanya pengulangan soal, cuman dengan berbentuk soal yang berbeda. Kita lanjut ya ke pembahasan soal, karena
Kakak udah menyiapkan beberapa soal untuk teman-teman sobat belajar di rumah latihan soal. Nah, ini adalah soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Salah satu wujud akulturasi budaya pra-Hindu-Buddha dengan budaya Hindu-Buddha di bidang pemerintahan adalah yang perlu sobat belajar di rumah ketahuin dari membaca soal ini adalah ini. Di bidang pemerintahan yang harus kita bold, yang harus kita jelas, yang harus kita perjelas. Kalau misalnya bukan di bidang pemerintahan, berarti jangan dipilih. Kita baca yang pertama, yang A. Lahirnya bentuk kerajaan di Nusantara. Bener ya, tapi di bidang pemerintahan nggak? Bener, di bidang pemerintahan. Terus yang kedua, yang B. Kepala suku sebagai pemimpin kelompok. Nah, kalau misalnya pimpinan kelompok ini ternyata bukan akulturasi budaya Hindu-Buddha, karena dari zaman sebelum adanya pengaruh Hindu-Buddha, sudah ada pimpinan kelompok. Karena pemimpinan kelompok ini sudah ada ternyata dari zaman prasejarah. Berarti ini bukan. Terus kemudian yang C. Berkembangnya sistem musyawarah di dalam istana. Apakah benar musyawarah ini merupakan pengaruh Hindu-Buddha? Ternyata musyawarah ini bukan merupakan pengaruh Hindu-Buddha, melainkan pengaruh Islam. Jadi yang ini, yang C bukan. Terus kemudian yang D, kita lihat nih. Terjadinya pemilihan untuk menentukan seseorang menjadi raja. Berarti kalau misalnya pemilihan, namanya apa? Demokrasi kan? Demokrasi. Nah, kalau misalnya kerajaan, berarti bukan demokrasi, tapi ya kerajaan. Karena kalau misalnya sejatinya pemilihan raja itu bukan berdasarkan pemilihan, melainkan dari garis keturunan. Berarti ini salah ya, karena raja tidak dipilih. Nah, terus kemudian yang E. Terjalinnya hubungan diplomatik antara kerajaan di India Nusantara. Nah, ternyata perjalanan diplomatik ini sudah ada, bukan hanya dari mazhab Hindu-Buddha saja. Berarti yang ini kurang ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah yang A. Lahirnya bentuk kerajaan di Nusantara. Karena dengan bentuk-bentuk kerajaan ini, berikutnya akan ada kerajaan Islam, kemudian kerajaan-kerajaan selanjutnya. Seperti itu. Jadi yang benar yang A. Begitu ya, sobat belajar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini adalah soal berikutnya, yang nomor 2. Pengaruh, kita baca soalnya. Pengaruh Hindu di Indonesia terlihat sebagai berikut. Jadi pengaruh dari agama Hindu. Pengaruh dari agama Hindu. Yang pertama, yang nomor 1, bentuk pemerintahan kerajaan. Benar, pengaruh agama Hindu, pemerintahan kerajaan. Masyarakat yang feodal, kurang ya. Terus kemudian tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta. Betul. Kemudian nama sungai Gomati dan Candrabaga pada Prasasti Tugu. Kurang ya, karena Prasasti Tugu ini penamaannya memang sudah dari pada zamannya, karena sudah ditulis di dalam prasasti. Jadi yang di Hindu di Indonesia yang terlihat itu nomor 1 dan 3. Begitu di nomor latihan soal ini. Nah, sobat belajar, ayo kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Pertanyaannya adalah bentang alam yang paling dianggap sakral oleh masyarakat Jawa pada zaman Hindu dan Buddha. Kalau misalnya teman-teman tahu nih, bentang alam tuh apa sih yang paling mempengaruhi pada zaman Hindu Buddha?
Oh, ini Hindu doang pertanyaannya. Berarti pada zaman Hindu, pada masa kerajaan Hindu. Nah, kalau misalnya yang tadi Kak Abi sebutkan di awal, sebelumnya ada yang namanya Dewa Trimurti. Nah, Dewa Trimurti itu siapa aja? Ada Wisnu yang pertama. Yang kedua ada Siwa. Yang ketiga ada Brahma. Nah, ketiga dewa ini, Dewa Trimurti ini, ternyata mereka mensakralkan sebuah bentang alam nih. Kalau misalnya teman-teman tahu, jawabannya itu adalah yang B, gunung. Kenapa gunung? Kenapa nggak sungai, lautan, hutan, atau daratan rendah? Jadi, kalau misalnya kita gambarkan lagi, Kabi hapus ya. Nah, gunung itu merupakan bangunan yang paling tinggi di daratan. Jadi kalau misalnya kita gambar gunung, Gunung Mahameru misalnya, adalah tempat yang paling tinggi dengan nirwana. Misalnya di sini nirwana. Nah, makanya Dewa Wisnu itu suka, ketiga Dewa Trimurti yang tadi itu suka berada di gunung dan mensakralkan gunung itu sendiri. Karena yang tadi, pertanda gunung ini merupakan tempat tertinggi, tempat yang paling suci, dan tempat yang paling dekat dengan nirwana. Kak Abi tulisin ini ya, tempat yang suci. Nah, begitu. Jadi jawabannya adalah gunung. Begitu ya, sobat belajar di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi nih, bentang alam yang paling sakral, karena itu gunung. Karena misalnya sobat belajar di rumah sering ngelihat nih, banyak masyarakat Hindu yang sering naruh persembahan atau sesaji di atas gunung, itu merupakan dari pengabdian mereka, pengabdian masyarakat Hindu terhadap gunung itu sendiri, karena dari pengajaran Dewa Trimurti yang tadi. Begitu ya sobat belajar di rumah. Nah, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Yang ini udah mulai mengerti kan? Kami lanjut. Nah, ini nih. Latihan soal berikutnya. Kita baca soalnya. Candi merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan India, kemudian kebudayaan Indah, dan kebudayaan asli Indonesia, yang merupakan bentuk akulturasi pada Candi Borobudur. Ayo apa? Jadi sebelumnya, ini kita harus tahu dulu arti akulturasi. Jadi, akulturasi itu adalah percampuran antara kedua kebudayaan. Jadi misalnya di sini kebudayaan India, terus dia bercampur dengan Indonesia. Nah, kebudayaan ini bercampur yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang baru. Akhirnya ini kebudayaan baru nih terjadi. Kebudayaan baru. Begitu. Jadi akulturasi ini adalah percampuran antara kebudayaan yang akhirnya menghasilkan kebudayaan baru. Sekarang kita lihat akulturasi ini yang ada pada Candi Borobudur. Candi Borobudur tahu ya, sobat belajar di rumah. Nah, Candi Borobudur adanya di Magelang kan. Yang pertama, stupa candi bergaya Jawa. Apa betul stupa candi bergaya Jawa? Lanjut dulu yang kedua. Bentuk tambun dan melebar. Bentuk tambun melebar tuh maksudnya kalau Candi Borobudur kan dia cenderung melebar seperti ini. Jadi dia pipih bawahnya. Lanjut dulu yang ketiga ya. Yang ketiga, bangunan gaya India tetapi terletak di Indonesia. Yang keempat, posisi candi yang berada di tengah-tengah lapangan. Jadi yang benar yang mana? Yang ini. Yang B, karena stupa candi bergaya Jawa, ini stupa itu merupakan sebuah bangunan asli yang bergaya dari kebudayaan India. Jadi dia tidak ada persilangan dari kebudayaan Indonesia. Kemudian yang B, yang nomor 4,
candi yang berada di tengah lapangan itu juga merupakan sebuah kebudayaan asli, bukan kebudayaan persilangan dari Indonesia. Jadi jawabannya adalah 1, bergaya Jawa. Kemudian bukan, salah. Jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, begitu ya. Lanjut ya, sobat belajar di rumah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, yaitu kita baca soalnya bareng-bareng. Banyaknya bangunan-bangunan megah seperti candi-candi di Jawa didukung oleh faktor. Nah, ini banyaknya bangunan megah. Kita telah dulu sistem kepegawaiannya. Bangunan-bangunan megah seperti candi didukung oleh faktor apa nih? Kalau misalnya candi kan megah karena memang dia peninggalan dari sebuah kerajaan. Kalau misalnya sobat belajar di rumah tahu bentuk candi Prambanan tuh kayak gimana sih? Nih, bentuk candi Prambanan itu dia mengerucut ke atas. Biasanya di sini ada tangga. Terus ada gapura. Nah, terus dia baru naik. Terus di sini juga ada banyak stupa. Kemudian ada gapura lagi. Nah, terus kemudian dia naik lagi. Ini gapura lagi. Nah, terakhirnya ada tep. Di sini ada stupa lagi banyak. Begitu Candi Prambanan, ini ada tangganya. Nah, Candi Prambanan ini memang bukan hanya Candi Prambanan, tapi semua candi ini memang dibikin semegah mungkin karena merupakan perlambangan dari sebuah kerajaan tersebut. Kalau misalnya kerajaan yang kaya, berarti perlambangan candinya bisa lebih besar karena hal ini mempengaruhi dari bahwa menunjukkan kalau misalnya kerajaan itu adalah kerajaan yang berjaya, kerajaan yang termasyhur seperti itu. Nah, banyaknya bangunan-bangunan megah seperti candi ini didukung oleh faktor apa nih? Kita lanjut bacanya. A. Sistem kepegawaian yang hierarki, atau B. Pemerintahan yang demokratis, atau C. Perdagangan yang maju, atau D. Hubungan luar negeri yang dinamis, atau E. Kebudayaannya yang tinggi. Yang jawabannya yang tadi yang Kabi udah bilang ya, jawabannya yang perdagangannya yang maju. Karena pada masa itu sebuah kerajaan pasti memiliki rakyat dan sistem pemerintahan, kemudian pola pemerintahan yang juga menjadi tolak ukur dari pembangunan kerajaan atau bangunan-bangunan kerajaan yang lainnya. Jadi kalau misalnya si kerajaan, misalnya kita ambil contoh kerajaannya Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang besar. Dia maju di sistem pemerintahan. Terus kemudian dia maju juga di bidang perdagangan. Terus dia maju juga karena apa? Karena sering menang peperangan. Akhirnya kalau misalnya sebuah kerajaan memenangi perang, itu akhirnya menimbulkan pundi-pundi uang yang lebih banyak buat kerajaan Majapahit itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada juga di bidang penarikan pajak. Nah, di bidang penarikan pajak ini jadi si kerajaan dan pemerintah kerajaan jadi menarikkan pajak dari para saudagar, para pedagang, dan bahkan para penduduk yang harusnya membayar pajak sama raja. Karena di sini raja tuh sudah melindungi rakyat tersebut. Akhirnya
si Majapahit ini duitnya banyak. Kita gambarin duit. Koin, biasanya mereka tuh bayarnya pakai koin lempeng zaman dulu. Akhirnya Majapahit ini dapat koin banyak, dan akhirnya koin yang banyak ini akhirnya bisa membangun sebuah candi yang megah, candi raksasa. Akhirnya kita bisa memilih yang C, jadinya perdagangan yang maju tentunya. Gitu ya, sobat belajar di rumah sudah mulai mengerti ya kenapa sih sebuah kerajaan ini bisa maju, karena yang tadi sistem pemerintahannya yang sangat bagus, kemudian perdagangannya yang lancar, kemudian peperangannya, kerajaannya kuat, jadi mereka menang terus, kemudian penarikan pajak. Kalau misalnya kerajaan-kerajaan kecil yang perebutan wilayahnya selalu kalah, kemudian sistem pemerintahannya nggak bagus, banyak korupsinya, nah biasanya kerajaan tersebut tidak memiliki candi yang besar, tidak memiliki candi yang megah seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan ini, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kakak harap yang bagian ini sudah ngerti. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini yang tadi. Nah, ini. Pertanyaan soal berikutnya, latihan soal berikutnya. Kita baca soalnya. Bangunan candi yang menjadi petanda kebudayaan Hindu-Buddha sebenarnya adalah pengembangan dari... Nah, kita harus tahu dulu nih. Apa ini artinya? Nah, Oke. Nah, menhir. Menhir itu apa? Menhir itu adalah sebuah umpak batu. Nah, jadi ini adalah bangunan bersejarah juga. Jadi dibuat pada masa Hindu-Buddha. Terus kemudian ada dolmen. Dolmen itu sama seperti umpak batu, cuman dia bentuknya agak memanjang. Seperti ini. Terus kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus ini adalah pasangannya dari dolmen ini. Jadi dia berbentuk kurang lebih sama berbentuknya, dan bahannya juga sama. Dia berbentuk seperti ini, akan ada dimasukin sama batang. Jadi ini terus kemudian ini turun ke bawah. Nah, punden berundak. Punden berundak itu undak-undakan seperti yang kita lihat di, misalnya ada candi, terus kemudian dia ada undak-undakan. Misalnya candi, misalnya kita gambarin, ini candi ya, bukan masjid. Candi Borobudur. Nah, nanti ini ada berundak nih. Nanti di sini ada candi-candi lain, stupa-stupa lain. Nah, ini namanya punden berundak. Seperti itu. Jadi bangunan candi yang menjadi pertanda kebudayaan Hindu-Buddha sebenarnya adalah ya hanya yang 4 ya. Seperti itu. Karena punden berundak ini merupakan pondasi dari bangunan candi, yang kalau misalnya sobat belajar di rumah ngeliat nih, punden berundak tuh bangunannya kayak gimana sih? Kalau misalnya dilihat dari atas nih, kalau misalnya kita lihat Candi Borobudur, pasti dia bentuknya gini. Kotak Candi Borobudur, terus kemudian ada kotak lagi. Kita hapus dulu. Kemudian ada tangga dulu. Tangga. Kemudian ada kotak lagi. Nah, terus kemudian ada tangga lagi. Terus ada tangga lagi. Jadi, candi ini berundak-undak. Jadi harus ada tangga naiknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gambarannya kayak gini,
Kelihatan sobat muda, sobat belajar? Nah, nanti dia akan ada candi, ada undakan-undakan bawahnya, candi-candi berikutnya. Ini ada tangga. Seperti itu. Ya, sobat belajar. Kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, masih ada 3 soal lagi ternyata. Nih, soal yang berikutnya adalah kekuatan kerukunan antar umat beragama di kerajaan Majapahit dapat terlihat dari hal berikut. Yang perlu kita bawahin. Yang perlu kita bawahin adalah kerukunan. Nah, kerukunan yang seperti kita ketahui pada masa kerajaan Majapahit ternyata sudah banyak agama juga, makanya di sini di soal disebut kerukunan. Berarti ada antar umat beragama, berarti ada agama Hindu, Buddha, dan kemudian ada kepercayaan masyarakat lokal. Nah, yang inilah yang nantinya bisa terlihat di kerajaan Majapahit bahwa mereka rukun. Kita lihat ya apa aja pilihannya. Yang A, yang nomor 1, kekuasaan yang silih berganti antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Sailendra. Kekuasaan yang silih berganti. Bisa? Kita tunggu dulu. Yang nomor 2, slogan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma. Bisa, sangat bisa. Terus kemudian yang ketiga, berkembangnya aliran kejawen. Kerukunan aliran kejawen berkembang. Kita tunggu dulu. Terus yang nomor 4, situs Trowulan dan Troloyo. Benar? Ya, ini mungkin. Karena adanya situs Trowulan dan Troloyo ini, dia adalah dari kedua latar belakang agama yang berbeda. Jadi yang bisa dijawab adalah nomor 2 dan 4. Lanjut ya. Nah, lanjut. Ya. Latihan soal yang berikutnya. Kita baca. Ini kerukunan antar umat beragama. Oh, sebelumnya Kak Abi mau nanya dulu nih, gimana nih kalau misalnya sobat muda, sobat belajar sudah mempelajari pelajaran yang tadi, yang soal-soal sudah Kak Abi bahas. Mudah-mudahan sobat belajar di rumah sudah mulai mengerti dan memahami ya, karena kalau misalnya belajar sejarah ini memang harus diingat dan harus ditulis, karena kalau misalnya sobat belajar udah tulis, sobat belajar udah pahami dan udah membacanya, akan bisa teringat secara otomatis di otak sobat belajar semua nantinya. Apalagi kan kalau misalnya kita ngerjain UTBK, itu kan pasti kita memerlukan kecepatan. Karena kan nggak mungkin dong kita berlama-lama, karena kan ada waktu yang terus berjalan. Kemudian yang kedua, ketelitian. Cepat harus teliti juga. Karena selain teliti, itu juga bisa membuat cara menjawab teman-teman sobat belajar di rumah bisa lebih terkontrol. Kalau misalnya nih nomor 1 ternyata salah, terus sobat belajar kurang teliti, kan kalau misalnya teliti banget pasti bisa dong diganti sama jawaban yang lain secepat itu. Begitu. Apalagi pelajaran sejarah, karena biasanya kalau misalnya soal-soal UTBK itu pelajaran sejarah ini berbeda-beda sedikit demi sedikit. Kalau misalnya soal-soal sains, pasti mereka hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya soal sejarah, ya kita benar-benar harus menghafal. Kalau misalnya tidak menghafal, bisa sangat fatal kesalahannya, seperti itu. Nah, ini lanjut kita baca soal lagi ya. Nih, kerukunan antar umat beragama di kerajaan Majapahit dapat terlihat dari hal berikut. Yang pertama, kekuasaan yang silih berganti antara dinasti Sanjaya dan Sailendra. Kosongin dulu. Yang kedua, slogan Bhinneka Tunggal. Oh, ini yang tadi ya. Nah, ini. Nah, ini. Hubungan Indonesia dengan India sudah lama sekali berlangsung, yaitu hubungan dalam bidang apa nih?
hubungan Indonesia dan India. Seperti kita ketahui bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu memang betul berasal dari India. Karena di sana merupakan, kalau misalnya sobat belajar tahu di rumah nih, misalnya nonton-nonton film India, ternyata bener ya, di India itu merupakan penganut agama Hindu yang masih Hindu murni. Jadi kalau misalnya sobat India, sobat belajar ngelihat budaya Hindu di India dibandingkan Hindu India dibandingkan dengan Hindu yang ada di Indonesia, atau misalnya kita rinciin lagi Hindu yang ada di Bali. Ini merupakan akar dari agama Hindu yang sama. Tapi kalau misalnya Hindu di India juga memiliki perbedaan dari Hindu di Bali. Jadi kalau misalnya Hindu di India ini ternyata nggak sama dengan Hindu di Bali. Jadi mereka memiliki sebuah perbedaan, entah itu dalam upacaranya, kemudian baca-baca doanya, atau mungkin bahkan yang paling kelihatan adalah penggambaran dari arcanya. Biasanya yang paling kelihatan itu penggambaran dari arcanya, dia sangat berbeda. Nah, penggambaran arcanya yang sangat berbeda. Sekarang kita lanjut ke soalnya nih, hubungan antara Indonesia dengan India sudah lama sekali berlangsung, yaitu hubungan dalam bidang apa nih? Kebudayaan, benar? Kita tunggu dulu. Terus kemudian perdagangan, benar. Agama, betul? Betul juga. Kemudian pemerintahan, betul atau salah? Oke, kurang ya. Nah, kalau misalnya militer, ini belum. Ternyata ada hampir 3, yaitu hubungan kebudayaan. Enggak ya, karena kan ini kan mereka kan agama. Jadi ini kurang. Nah, antara B dan C nih, perdagangan kah atau agama kah? Ya, yang paling benar adalah perdagangan. Karena para pedagang India yang datang ke Indonesia, ini mereka sebetulnya tujuannya adalah berdagang. Kemudian secara tidak langsung mereka akhirnya menyiarkan agama. Nah, begitu. Jadi jawabannya yang paling mengarah pada pertanyaan ini adalah yang B ya, sobat belajar di rumah. Begitu, jadi kalau misalnya sobat belajar di rumah harus lagi inget nih, perbedaan antara Hindu di India dengan Hindu di Indonesia. Yang paling menonjol itu adalah pada bentuk arcanya, pada bentuk bangunannya, seperti itu. Kalau misalnya sobat belajar bandingin juga bentuk arca, misalnya arca Buddha di Indonesia dan di Thailand atau di India. Mereka semua memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi nggak mentang-mentang mereka sama-sama beragama Hindu, mereka sama-sama menganut sistem belajar mengenai Siwa, Brahmana, dan Waisya. Itu si penggambaran tokohnya, penggambaran dari dewa-dewanya pun juga terlihat berbeda, seperti itu. Kita lanjut. Ini sudah cukup mengerti ya, sobat belajar di rumah. Kita lanjutin. Ini. Oh, ini yang tadi. Nah, ini. Oke, kita baca soalnya. Salah satu pengaruh tradisi Hindu dalam kehidupan masyarakat Indonesia kuno. Salah satu pengaruh tradisi Hindu. Kita harus bawahin ini. Tradisinya apa nih dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kuno? Nah, apa nih? Yang nomor 1, berkembangnya kebudayaan maritim. Apakah benar kebudayaan maritim itu berkembang pada saat masa Hindu? Yang nomor 2, menguatnya spasi sistem feodal.
yang tadi udah dibahas. Terus yang ketiga, masyarakat mulai menetap karena bercocok tanam. Yang ini tandain dulu. Terus kemudian munculnya pemerintahan berbentuk kerajaan. Nah, dalam kehidupan masyarakat, kita harus menggarisbawahi kehidupan bermasyarakatnya. Jadi sobat belajar di rumah jangan sampai keliru ya antara kehidupan bermasyarakat, karena ini kan misalnya munculnya pemerintahan berbentuk kerajaan, itu benar sih, cuman kan ini kehidupan yang bermasyarakat, kita harus lihat kata kuncinya, kehidupan bermasyarakat. Jadi yang berkembang adalah kebudayaan maritim, benar, karena pada saat itu ada, kalau misalnya sobat belajar tahu, ada yang namanya kapal pinisi. Nih, kapal pinisi itu dia kapal yang sangat besar, dia memiliki layar yang banyak, dan dia dipercaya bisa mengarungi samudra. Nah, ini mitologi kapal pinisi ini. Mulanya dia berkembang dari tradisi-tradisi maritim Hindu-Buddha ini. Terus kemudian yang nomor 3. Nah, masyarakat mulai menetap karena bercocok tanam. Ini benar. Nah, pada masa itu, pada masa Hindu-Buddha di dalam kehidupan masyarakat kuno Indonesia, bercocok tanam itu merupakan sebuah kegiatan yang bermanfaat karena menghasilkan uang yang menghasilkan barang yang hasilnya bisa dibarter dengan barang yang lainnya. Akhirnya masyarakat pada masa itu bisa menetap di kerajaan tersebut. Nah, bisa menetap di kerajaan tersebut pun akhirnya dia dipelopori juga sama kerajaan yang ada di atasnya. Dia dilindungi sama kerajaan. Jadi seperti masuk dalam sebuah negara. Akhirnya bercocok tanam dan menetap ini merupakan kehidupan masyarakat Indonesia kuno. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2, begitu. Nah, sobat belajar, yang ini sudah mengerti ya. Semoga metode pembelajaran kali ini yang kakak bahas untuk melatih soal-soal UTBK buat sobat belajar di rumah bisa cukup membantu nih kalau misalnya sobat belajar di rumah menemui soal-soal yang serupa seperti ini, karena sudah kakak bantuin, sudah kakak bahas di kesempatan kali ini. Nah, tapi sobat belajar di rumah juga jangan serta-merta tidak belajar lagi ya, karena kalau misalnya sobat belajar sering membaca buku, sering latihan soal, itu yang paling penting, akan melatih ketelitian sobat belajar di rumah juga, seperti itu. Nah, harapan kakak semoga sobat belajar di rumah bisa mengerti semua materi yang hari ini, terutama materi sejarah dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!